Selamat malam pemirsa, kita kembali lagi dalam acara podcast rohani yang diselenggarakan oleh Seksi Usaha di KPI Rawamangun. Acara kita malam hari ini bertemakan damai sejahtera. Pada malam hari ini hadir sebagai narasumber adalah Bapak Pendeta Dr. Humala Lumban Tobing. Beliau adalah Sekjen di GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Selamat malam, Amang Pendeta. Selamat malam, Amang Manurung. Malam hari ini, Amang Pendeta, kita ingin berbincang-bincang di sekitaran Damai Natal, Amang. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang membawa damai dan untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kita melihat di seputaran belahan dunia masih banyak terjadi kekerasan, peperangan seperti di Ukraina dan di yang baru belakangan ini perang antara Palestina dan Israel. Yang kita ingin tahu bagaimana pandangan dari sudut pemikiran GKPI terhadap kejadian tersebut. Karena di masyarakat banyak pemahaman yang berbeda-beda. Kita ingin Bapak memberikan penjelasan, pandangan dari sudut GKPI, dan langkah apa atau upaya apa yang sudah dilakukan oleh gereja. Silakan Amang Pendeta. Baik, Pak Manurung, saya kira pokok yang penting kita bahas tentang damai sejahtera di bumi itu didasarkan kepada tema Natal PGI dan KWI 2023 yang menyebutkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Gereja-gereja di Indonesia sangat penting untuk menyuarakan tema itu, dan terutama agar seluruh warga gereja, termasuk dalam hal ini GKPI ya, untuk berupaya menyuarakan perdamaian di tengah-tengah dunia ini, dan juga berupaya bagaimana berdamai ya antara dirinya dengan orang lain, juga antara komunitas, dan juga bagaimana menyuarakan dan juga mengupayakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Saya kira menyangkut apa yang terjadi sekarang ini, konflik dan peperangan yang terjadi di dunia, termasuk Israel dan Palestina, saya pikir motif-motif kenapa itu terjadi, saya kira mungkin masalah politis, kemudian masalah teologi, itu memang bisa kita melihat, tapi yang terutama adalah sikap kita sebagai warga GKPI adalah mendoakan pertama-tama, mendoakan agar terwujud perdamaian di tengah-tengah dunia ini, termasuk perdamaian Israel dan Palestina. Dan saya kira GKPI adalah salah satu anggota gereja Lutheran World Federation, di mana pada bulan November yang lalu GKPI bersama gereja-gereja anggota LWF yang ada 13 di Indonesia mengikuti sidang raya ya di Krakow, Polandia. Dan di situ memang dibahas tentang perdamaian di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu apa yang disuarakan oleh LWF tentang perdamaian dunia, saya kira gereja-gereja kita di Indonesia sudah ambil bagian di situ. Intinya adalah kita merindukan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Dan saya kira gereja harus terus memberikan suaranya, bagaimana supaya
perdamaian terwujud di tengah-tengah dunia ini. Doa dan menyuarakan saya kira sangat penting. Baik, Amang Pendeta, kita di sini jemaat berharap gereja semakin giat, semakin intens untuk memberikan perhatian kepada kekerasan-kekerasan yang terjadi di dunia. Dan mungkin gak ada salahnya juga kalau menyampaikan doa di gereja ya untuk perdamaian dunia. Itu tadi dalam skala internasional, skala dunia, Amang ya. Kalau di dalam skala nasional, dalam skala negara kesatuan Republik Indonesia, kita melihat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, Amang ya. Yang kalau tidak ditangani secara hati-hati, mudah untuk katakanlah pecah gitu ya. Saya rasa negara kesatuan Republik Indonesia haruslah utuh, harus nyaman agar kehidupan beragama ini bisa berjalan baik, nyaman, aman. Nah, pertanyaan saya adalah upaya apa atau program apa, atau mungkin kerjasama dengan badan atau gereja lain yang telah dilakukan oleh GKPI untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang nyaman, adil, tenang, begitu Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa membantu memberikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. GKPI sebenarnya dalam tata gereja pasal 4 ayat 3 sudah menyebutkan bahwa salah satu tujuan GKPI adalah membina warga jemaatnya agar menjadi warga jemaat yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Juga GKPI terpanggil untuk mewujudkan kerukunan di tengah-tengah konteks yang ada di Indonesia. Itu secara dokumen yang sangat jelas itu, bagaimana warga jemaat dibimbing untuk menjaga kerukunan. Maka dalam rangka itu, para pelayan kita, saya kira, berupaya bagaimana jemaat kita membangun kerukunan dengan agama-agama yang lain melalui persekutuan dialog. Dan saya kira selama perjalanan GKPI termasuk periode-periode lalu, dialog antar umat beragama itu sudah kita lakukan, bahkan diselenggarakan oleh GKPI ya, lintas agama. Nah, semuanya itu bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, kerukunan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan ada satu buku pada beberapa bulan yang lalu di tahun ini yang diterbitkan oleh KNLWF yang berjudul Go and Be Reconciled. Jadi dalam buku itu dijelaskan dasar-dasar teologis bagaimana kita membangun perdamaian dengan semua orang, termasuk apa strategi kita dalam mewujudkan kerukunan dan perdamaian. Dan saya sebagai sekjen waktu itu membagi-bagi buku itu kepada calon-calon pendeta yang akan ditabiskan, karena itu sangat bermanfaat. Termasuk saya kira di tengah-tengah jemaat ada saja persoalan dan konflik. Jadi kita memperlengkapi pendeta-pendeta kita supaya menjadi rekonsiliator gitu ya, menjadi agent of peace di tengah-tengah jemaat. Nah, kemudian saya kira para pelayan kita di GKPI sangat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi musuh gitu ya, mengasihi musuh. Jadi kalau misalnya
dalam perjanjian lama musuh itu harus dilawan, begitu ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, gitu. Hukum balas membalas. Tapi saya kira di khotbah-khotbah GKPI banyak juga tekanan-tekanan bagaimana kita mengasihi musuh, gitu ya, mengasihi sesama. Apalagi dalam konteks Indonesia, saya kira Indonesia merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari banyak agama, kemudian suku dan sebagainya. Maka warga GKPI saya kira sesuai dengan tata gereja kita dorong, begitu ya, kita dorong untuk terus membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tepat sekali yang diajarkan Tuhan Yesus itu ya, untuk mengasihi sesama, untuk tidak membalas, dikaitkan dengan situasi kemajemukan di Indonesia ya. Tapi tadi menarik yang Abang Pendeta katakan bahwa GKPI mengadakan acara antar umat beragama dialog ya. Itu kapan Pak Pendeta ya? Itu di beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu, termasuk di periode yang lalu, ada beberapa kali itu yang kita lakukan. Ya, kerjasama dengan Departemen Agama ya, baik di Pekanbaru, kemudian di Medan, itu kita lakukan. Bagus sekali Pak Pendeta. Mungkin perlu disampaikan juga, disosialisasikan ya, kita telah melakukan itu. Satu lagi yang ingin kami tanyakan terkait dengan pemahaman kebangsaan anggota gereja kita, khususnya pemuda Pak Pendeta. Kita tahu mungkin ya di tahun 2045 ya, kita bonus demografi ya, di mana di situ angkatan kerja, angkatan muda sangat banyak. Nah, pertanyaan saya, melihat perkembangan saat ini, anak-anak muda itu lebih cenderung kepada dunia medsos, tidak pada dunia nyata secara hubungan sosial kesesamanya ya. Nah, bagaimana membekali anak-anak muda ini agar mempunyai jiwa, agar mempunyai pemahaman tentang kebangsaan, tentang pentingnya negara kesatuan Republik Indonesia, tentang kesatuan dan persatuan. Apakah ada program dari gereja untuk membekali anak-anak muda seperti yang ada sekarang ini, Pak Pendeta? Ya, baik. Saya kira GKPI sangat concern gitu ya terhadap para pemuda, khususnya dalam mempersiapkan para pemuda kita ini menyongsong era emas ya, 2045 ya. Karena kita tahu bonus demografi yang menunjukkan angkatan kerja itu sangat besar ya, angkatan produktif sangat besar dibanding dengan yang orang tua gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam menyongsong itu GKPI sudah melakukan program dan sedang dilakukan sekarang, yaitu dengan mendirikan Balai Latihan Kerja oleh LPPM GKPI, Lembaga Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat GKPI. Jadi sekarang di Siantar itu sudah ada rumah kreatif. Rumah kreatif ini adalah pelatihan-pelatihan terhadap pemuda untuk bagaimana memperlengkapi skill mereka tentang salon, kemudian membuat kerajinan tangan dari kayu, dan kemudian sekarang sudah berdiri BLKK Balai Latihan Kerja yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja berkaitan dengan pertukangan kayu. Jadi kita tahu dampak COVID itu kan besar sekali, menyebabkan banyak orang yang menganggur, termasuk para pemuda kita. Jadi kita mengambil solusi bagaimana memperlengkapi mereka, mentraining mereka supaya memiliki skill khususnya dalam pertukangan gitu ya, dan skill yang lain. Kita sudah lakukan. Itu saya kira satu pelayanan yang menyentuh kita lakukan terhadap pemuda kita. Bagus sekali Pak Pendeta. Mudah-mudahan idealnya sih di setiap wilayah ya ada balai latihan kerja. Karena yang di daerah lain kan nggak bisa ikut datang ke sana untuk latihan kerja. Semestinya yang di Jakarta harusnya sudah bisa membuat itu.
Baik Pak Pendeta, kalau tadi kita bicara soal damai Natal dan pengaruhnya dalam tingkat internasional, tingkat dunia, dan tingkat nasional, pada kesempatan ini saya mau menyinggung arti peran damai Natal dalam situasi kekinian sekarang, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024. Tapi kita tidak dalam porsi dukung-mendukung. Cuma kita dalam kerangka menumbuhkan kesadaran berpolitik. Dan saya rasa juga kalau dikaitkan dengan Renstra GKPI ya Pak Pendeta, kalau nggak salah ada itu ya Renstra GKPI tahun depan apa cerah ceria apa Pak Pendeta? Ya. Menuju gereja yang ceria dan ramah. Ceria dan ramah. Nah, maksudnya memang yang kita inginkan ajang pemilu itu bukan menjadi ajang yang tegang, yang terkristalisasi dari segi ideologi terpisah-pisah, yang mendepankan politik identitas. Kita ingin bahasa Jawanya gawean politik itu adalah sesuatu yang riang gembira, nyaman, kita jalankan dengan kebersamaan begitu Pak Pendeta. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta, pesan-pesan ke warga Jemaat GKPI atau kepada umum, halayak umum terkait dengan hal itu Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Tahun depan, tahun Renstra GKPI 2024 adalah menuju gereja yang ceria dan ramah. Pada intinya adalah bagaimana gereja kita mempraktekkan keramahan terhadap sesama warga jemaat dan juga keramahan terhadap yang lebih luas masyarakat ya. Jadi bagaimana kita di gereja membangun keramahan antara yang satu dengan yang lain, menjemput warga jemaat kita ketika masuk ke gereja, kemudian menyapa warga jemaat kita dengan baik, kemudian lakukan sesuatu ya, dengan bersifat pelayanan dengan ramah. Dan semuanya itu dilakukan dengan ceria begitu ya, kemudian dengan senyum, karena senyum juga memiliki power ya dalam membangun, semuanya itu membangun persaudaraan gitu. Sehingga dengan gereja yang ceria dan ramah ini pun terhadap semua orang gitu ya, termasuk golongan warga masyarakat yang mungkin menderita, yang sakit di Papel gitu ya. Jadi gereja yang ramah ini harus kita bangun. Ya, kita mengingatkannya kepada seluruh warga jemaat GKPI bahwa perlunya gereja yang ramah. Nah, kemudian dalam konteks kekinian, dalam menghadapi pemilu 2024, sebenarnya kita GKPI sangat responsif sebenarnya. Bagaimana memperlengkapi masyarakat kita ya, warga jemaat kita GKPI. Nah, satu hal yang sudah kita lakukan adalah di Sinode Am Kerja 23, tanggal 10 sampai 14 Oktober yang lalu, subtemanya itu kan memperlengkapi warga jemaat GKPI untuk semakin menjadi warga jemaat yang bertanggung jawab membangun moral bangsa gitu. Ya, kita mengundang pembicara waktu itu dari kajian-kajian teologis ya, dari dosen STT HKBP ya. Dan sekarang itu sudah menjadi ketua STT HKBP. Saya kira waktu itu warga jemaat kita, para peserta diperlengkapi, sehingga GKPI berupaya mendorong warga jemaat supaya betul-betul membangun, menjaga kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan bertanggung jawab sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya gitu. Hak pilihnya sebagai warga gereja. Karena itu nanti warga GKPI kita dorong untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Seperti yang saya sebutkan tadi,
sesuai dengan tata gereja pasal 4 ayat 3 itu ya. Ya, GKPI membimbing warganya menjadi warga yang bertanggung jawab dan untuk menjaga kerukunan. Gitu. Baik, Pak Pendeta, para pemirsa sekalian, tadi Pak Pendeta, kalau dalam bahasa Batak, Amang Pendeta, Dr. Humala Lumban Tobing telah memberikan banyak pemikiran-pemikirannya untuk kemajuan GKPI dan imbauan arahan kepada seluruh jemaat untuk menggunakan hak pilihnya. Dan juga tadi dikatakan bahwa GKPI telah memberikan arahan bimbingan pada Sinode Am Kerja kemarin yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa. Kami berharap kiranya program-program yang dijalankan GKPI di tahun depan dapat berjalan dengan baik. Dan kita di sini, acara podcast kita akan dilakukan secara rutin ya, dengan tema yang akan kita tentukan kemudian. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih ya, untuk kehadirannya. Terima kasih tim teknis, tim multimedia, seksi usaha GKPI Romangun. Amin.